Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita akan membahas setelah kita selesai membahas bab tentang syirkul asghar dengan macam-macamnya. Kita sekarang masuk pada bab baru, yaitu sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Yang memiliki kitabnya kita bisa lihat pada halaman 203, sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Karena sangat erat antara akidah dengan kesabaran. Orang yang memiliki akidah yang baik, insya Allah akan memiliki kesabaran yang baik. Orang yang tidak memiliki kesabaran yang baik, berarti akidahnya pun tidak baik. Betulkah demikian? Kita nanti akan uraikan beberapa dalil terkait dengan itu, baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Pembicaraan tentang larangan berkata seandainya saat terjadi musibah telah hadir, dan bahwa yang wajib adalah sabar dan berharap pahala dari Allah Ta'ala. Yakni ketika seorang hamba ditimpa oleh Allah suatu ujian, musibah yang buruk, maka tidak boleh seseorang mengatakan andai kata, seandainya, dan ini bagian daripada syirik kecil, sudah kita bahas sebelumnya. Maka yang harus dilakukan seorang hamba jika terjadi suatu musibah adalah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sabar itu bukan hanya dalam hal itu saja. Imam Ahmad berkata, Allah menyebutkan sabar pada Al-Quran lebih kurang sekitar 90 ayat. Dan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini ada penggalan hadisnya. As-sabru diya'un. Sabar itu adalah ad-diya, sinar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un. Salatmu itu adalah cahaya, sedekahmu adalah bukti, sabarmu adalah sinar. Saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian, antara sholat dengan sabar lebih kuat mana Pak? Lebih utama mana Pak? Sholat atau sabar? Sholat. Sholatun nurun, sholat itu cahaya. Wasabru diya'un, sabar itu dia, sinar. Cahaya dengan sinar lebih kuat mana? Lebih utama mana? Cahaya. Kenapa cahaya lebih kuat? Andai kata Pak, ini kajian kita ba'da duhur, gak perlu ada lampu dinyalakan, semua kelilingnya kaca, terang gak di dalam Pak? Kenapa terang? Ada cahaya masuk. Lebih kuat mana cahaya dengan sinar? Jauh lebih kuat sinar Pak. Sinar itu pusatnya. Tanpa pernah ada sinar, nggak mungkin ada cahaya. Maka ketika matahari telah kelihatan memancarkan, itu yang dipancarkan apa Pak? Nggak ada cahaya matahari, sinar matahari. Ketika kita berada dalam ruangan, ada sinar yang masuk, disebut sinar atau cahaya? Cahaya itu baru sebagian dari sinar yang masuk. Salat itu baru sebagian daripada sabar Pak. Salat kata Rasulullah cahaya, sedangkan sabar dia sinar. Pak, rembulan itu bercahaya enggak Pak? Enggak. Kenapa bisa memancarkan cahaya? Pasti enggak ada sinar bulan itu, enggak ada Pak, cahaya rembulan. Karena pantulan dari sinar matahari. Terlihatlah ada cahaya. Kalau matahari, sinar matahari pusatnya, maka sabar itu pusatnya Pak. As-sabru diya'un.
Maka Allah di dalam Al-Quran menyatakan Allah bersama orang sholat atau bersama orang sabar. Allah firmankan di Al-Baqarah 153 kan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di ujung ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Allah itu senantiasa bersama orang sabar. Allah tidak mengatakan innallaha ma'al musallin. Allah tidak bersama orang salah. Timbul pertanyaan berikutnya, ada nggak Pak orang yang sholat tapi nggak sabaran? Banyak, bukan ada ya Pak, banyak. Jangan-jangan bapak-bapak, ibu termasuk yang banyak. Semoga tidak. Ada nggak orang sholat tapi nggak sabaran? Ada kan? Ada nggak orang sabar tapi nggak sholat? Oh, nggak ada Pak. Nggak ada orang sabar kok nggak sholat. Demi Allah nggak ada. Ada Ustadz, itu orang sabar banget, nggak pernah marah, orang itu nggak emosinya. Bahkan kalau dihina orang dia senyum, gampang memaafkan, murah hati, tapi nggak pernah sholat. Bohong sabarnya, dusta sabarnya. Sabar itu jangan menurut kita Pak. Sabar itu menurut Allah. Kita harus tahu dulu sabar itu apa. Maka sabar disebutkan di sini dari dari Umar bin Khattab, dia berkata, wajadna khaira aishina bis sabr. Kami mendapatkan sebaik-baik penghidupan kami adalah dengan sabar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik penghidupan adalah dengan sabar. Artinya sepanjang hidup kita wajib memiliki sabar. Kita wajib memiliki sabar. Di sini disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan sabar dari iman adalah seperti kedudukan kepala dari tubuh. Pak, ada orang punya tubuh sempurna, dipenggal, kepalanya gelinding. Ada fungsinya nggak tubuh? Nggak ada. Semua pengatur daripada tubuh kita adanya di mana Pak? Di otak kita Pak. Baru pemutus perkara di mana Pak? Ini di jasad kita, di dalam diri kita, hati kita. Kalau ada orang punya tubuh sempurna, kepalanya nggak ada apa-apanya. Tapi Ustaz, kepala nggak ada badan juga nggak ada fungsinya. Betul. Kepala nggak ada badan, nggak ada fungsinya. Tapi fungsi utamanya adalah di kepala. Otak adanya di kepala. Maka kalau ada orang salah, dikatakan bodoh, dikatakan apa? Otakmu di mana? Di kepala. Nggak mungkin di dengkul Pak. Di kepala, yang ngomong otaknya di dengkul nggak paham otak berarti apa? Istilahnya karena akan seakan kepala nggak ada otaknya. Inilah pusatnya kita Pak. Maka di dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik dikatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ada pula dengan kalimat ruhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Artinya apa di sini? Seseorang tidak beribadah, tidak berdoa, nggak dinilai ibadah. Seseorang sabar, sholat tapi tidak sabar, nggak dinilai Pak. Tapi kalau sabar, pasti sholat. Maka kedudukan sabar terhadap iman adalah seperti kedudukan kepala dari jasad. Summa rafa'a sautahu wa qala. Kemudian saat itu Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW kemudian meninggikan suaranya lalu bersabda, ala innahu la imana liman la sabra lahu. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada iman atau tidak sempurna iman bagi yang tidak mempunyai sabar.
Kalau ada orang ngomong sabar, tetapi ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan aturan Allah, dusta sabar. Jadi sabar ini adalah kedudukan yang paling tinggi dari iman. Nanti kita uraikan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan secara marfu' dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini cukup panjang. Riwayat secara lengkapnya begini, Pak. Di saat keadaan susah, banyak di antara sahabat yang tidak mampu menahan kesusahannya dan tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi senantiasa bergantung dan meminta pada Rasul. Sahabat meminta, diberi oleh Rasul, diminta lagi, diberi oleh Rasul, sampai Rasul tidak punya apa-apa lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, selama masih ada sesuatu yang baik pada tanganku, aku tidak pernah menolak permintaanmu sedikit pun. Tapi demi Allah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ma u'tiya ahadun aqa'an khairan awsa'a minas sabr. Tidak ada satupun pemberian Allah yang lebih melapangi pemberian Allah, yang lebih baik dan lebih lapang dibandingkan dengan kesabaran. Maka jika ada seseorang diberikan oleh Allah kesabaran, orang yang sabar itu dijamin oleh Allah mendapatkan pahala tanpa batas. Allah firmankan di surat 39, surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Surat Az-Zumar, yakni surat 39, ayatnya ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dunia meskipun dalam keadaan kesusahan, kesulitan, keburukan menimpa, tetap dia berbuat baik di dunia, hasanah, Allah pasti akan berikan balasan dengan yang lebih baik. Wa ardullahu wasi'ah, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Cari karunia Allah dimanapun kamu berada, cari karunia Allah, Allah pasti akan berikan karunia-Nya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan diberikan balasan tanpa batas, tanpa hitungan. Kalau begitu Bapak Ibu, sabar ada batasnya enggak? Teorinya enggak, prakteknya dibatasi. Coba seseorang didolimi orang, pasti ngomong ujung-ujungnya, sabar kan ada batasnya. Kalau bukan gue dari dulu udah gak sabar. Gue udah 3 tahun, akhirnya kesabaran gue hilang. Anda gak sabar. Sabar itu tanpa batas, Pak. Batas kesabaran itu adalah saat Anda dicabut nyawanya. Itulah kesabaran terakhir. Itulah kesabaran terakhir. Maka sabar itu harus kita jaga seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.